Komunitas Arab di Nusantara secara historis memiliki catatan sejarah yang panjang. Bahkan penuturan para sejarawan seperti Thomas Arnold, Van Leer, dan Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam mengatakan bahwa Islam sudah hadir di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, sezaman dengan masa Nabi Muhammad SAW atau zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin. Menurut Hamka, Islam di Nusantara dibawa oleh pedagang sekaligus pendakwah dari Timur Tengah secara langsung. Dalam perkembangannya, mereka kemudian banyak membentuk komunitas-komunitas Arab di Nusantara. Tempat mereka bermukim sering disebut oleh masyarakat lokal dengan Kampung Arab. Secara umum, kedatangan mereka di Nusantara didorong oleh semangat perdagangan dan juga menyampaikan dakwah Islam ke berbagai negeri. Di Nusantara, mereka membaur dengan masyarakat lokal, bahkan sebagian ada yang melakukan proses perkawinan yang banyak melahirkan keturunan Arab. Mereka berasal dari berbagai kawasan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Saudi Arabia, Mesir, Irak, Maghribi, dan lain sebagainya. Di Nusantara, mereka mengambil peran yang cukup penting dalam berbagai bidang kehidupan, utamanya kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, dan keagamaan. Sebagiannya ada yang masuk ke dalam dunia politik. Pada zaman kolonial, kelompok Arab digolongkan ke dalam kelompok timur asing seperti layaknya kelompok Tionghoa dan India. Salah satu yang unik dari kelompok Arab di Nusantara adalah kemampuan mereka mempertahankan silsilah garis keturunan dan masih mempertahankan marga. Beberapa marga yang populer antara lain As-Segaf, Shihab, Bawazir, Al-Habsi, Zain, Baswedan, Al-Attas, Al-Masawa, Al-Idrus, Al-Zufri, Zain, Zubaidi, dan masih banyak lagi. Sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh penting di Indonesia yang merupakan keturunan Arab, antara lain Habib Abu Bakar bin Ali Shahab, Sayyid Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Faraz Marta, Abdurrahman Baswedan, Hamid Al-Gadri, Husin Mutahar, Fuad Hasan, Abdurrahman Shihab, Ali Alatas, Habib Rizik Shihab, Fadil Muhammad, Profesor Quraish Shihab, Alwi Shihab, dan lain sebagainya. Salah satu tujuan perantauan komunitas Arab di Nusantara adalah Sumatera Timur, tepatnya di kota Medan. Dalam penuturan sejarah, sudah berlangsung sekitar abad ke-17 Masehi. Puncaknya pada saat kejayaan perkebunan Sumatera Timur zaman kolonial Hindia Belanda abad ke-19 akhir. Saat itu Medan dikenal sebagai kota yang ramai, pusat perdagangan, budaya, dan perkumpulan berbagai macam etnis di dunia. Medan sudah maju dengan kebesaran Kesultanan Delhi dengan sistem tata ruang yang mirip dengan kota di Eropa. Saat ini di Medan, komunitas Arab merupakan bagian terpenting dari warna-warni masyarakat kota Medan. Kalau itu dibilangkan tahun 1666. Berarti sekitar abad 17, Pak ya? Iya. Berasalnya dari Yaman. Yang Arab lain-lain? Yang dari Yaman, yang umumnya Yaman. Umumnya Yaman. Yaman. Jadi termasuk itu Abaib, Habib itu pun dari Yaman semuanya. Dari Arab ada juga lain, ada beberapa. Satu-satu, dari Irak satu-satu. Oh.
yang datang dari Irak, dari Lebanon ataupun Turki pun ada satu-satu. Mereka datang ada dua macam jurusan, dua jurusan gitu. Satu berdagang, kedua mengembangkan agama Islam. Dan mereka tidak ada berpolitik sama sekali. Dan mereka mengajarkan ilmu agama Islam itu tidak dibayar. Ikhlas. Kenapa? Karena dia orang sudah mempelajari dari Arab sana, maka dia orang kemari membawakan tu agama, meneruskan dari yang dulu-dulu sampai juga tahun 33 yang terakhir masuk orang Arab ke Indonesia ini. Kalau mereka tuh datangnya pertama kapal mereka tuh ke Singapura dulu. Dari Singapura baru ke Medan. Dari Medan itu mereka datang nanti di satu madrasah lah gitu. Yang datang duluan tuh yang menampung. Yang awal-awal tuh apa tuh menampung mereka. Nah, mereka tuh yang mengajarin berdagang, mengajarin juga untuk menggantikan dia mengajari agama Islam, pengajian semuanya. Soal bahasa itu begini, mereka berdagang dulu. Dari berdagang itu mereka mendapatkan bahasa Indonesia nih. Dia bilang, ini gampang bahasa Indonesia rupanya bilangnya. Jadi dia orang sudah 4 bulan 5 bulan udah bisa bahasa Indonesia. Apalagi mereka kan memang orang udah pintar-pintar. Cepat mereka dapat masuk balik ke kampung. Ada mereka kalau orang suku Arab ini datang ke Indonesia ini tidak bawa bini. Kalau lain suku banyak bawa bini dari sana. Kalau dia tidak, di sini dia datang, di sini bini dia. Kalau dia dapat orang Mendeling, orang Melayu, yang kebanyakan di Medan ini dapat Melayu. Kalau yang dapat yang dia masuk di Aceh duluan, dia dapat orang Aceh. Ada juga yang dapat orang Mendeling. Itulah dia. Jadi dia orang kadang-kadang berpindah-pindah. Berkelompok. Ada yang di Kampung Tempel. Kampung Tempel itu mana? Kampung Tempel Sabarudin. Jalan Sabarudin, Kampung Tempel. Sudah tuh di sekitar Petisa. Ya, Petisa sudah tuh di sekitar lagi di Jalan Lembu. Situ berkelompok. Kota Maksum satu-satu. Kota Maksum. Sirem berkelompok di situlah. Mereka tuh paling sabar. Tidak ada maksudnya mana uang belanja, mana ini enggak. Dia orang pegang kepada Allah. Itu mereka itu tuh. Maupun Itu kelebihan mereka tuh. Kadang-kadang sudah ada anak satu lagi. Kadang-kadang anaknya itu bapaknya ke sana. Anak itu sudah umur 45 tahun, 50 tahun. Dia enggak tahu mana ayahnya. Ada ini kau punya ayah baru datang dia. Baru tahu dia. Maka dulu kan enggak ada dulu HP nggak ada apa, telepon pun tak ada ya kan, telegram ya kan. WA. Nggak ada, cuman kalau mereka itu di politik ini kurang. Jadi kalau macam anaknya pun diajar juga berdagang. Tapi tetap yang diutamakannya itu sekolah. Yang pertama kali akhlak perlu dipelajarin. Kalau sudah akhlak nggak ada, ya penghidupan kita ini seperti hewan. Tidak, karena bininya bukan orang Arab. Jadi tetap bahasa Indonesia. Jadi anaknya itu nanti dimasukkan ke Madrasah Al-Arabiyah. Asli nanti anak tahu bahasa Arab. Kalau marga tadi tetap nggak hilang, tetap di ujung ada marga. Dia. Jadi kalau sekiranya orang Arab ini kalau ditanya macam saya, Abu Bakar Zain, bapak saya Zain. Baru Umar, saya punya kakek. Bapak Umar lagi siapa? Obed. Jadi mesti ada sisilahnya. Terombo Pak ya? Ya, jadi sisilah itu mesti ada. Jadi kalaupun kita pun sudah 7 keturunan, kita pulang ke kampung sana, dia orang tahu mana sisilahnya. Kau nak si Polan dia bilang. Itu tercatat. Itulah penting itu sisilah. Kalau orang Batak bilang tarombo. Tarombo. Ada, tapi bukan organisasi kita bilang kan.
kita bilang ini bukan pun ormas, perkumpulan. Perkumpulan aja. Kalau kita bilang kan habis Idul Fitri 1 minggu mengadakan halal bin halal. Jadi dari tebing datang, dari sini datang, kumpul situ jumpa. Setelah kita adakan terus gambus Arab, tari-tari Arab kita adakan sama makan bersama. Jumpai kita bilangkan yang dikenal masyarakat itu Kapten Arab. Kapten Arab itu sudah tuh ada juga yang marga Yakub, saya rasa Saleh Yakub Jalan Lembu, itu perjuang. Sudah tuh ada juga yang meninggal banyak. Macam saya punya saudara bapak saya itu, ada yang ibu saya itu yang kena tembak sama Belanda di Jalan Tamrin. Ibu saya pun cari juga lah mayat ya. Bapak saya selamat lah, cuma kena pahanya aja. Yang lain adik-adik orang ini, adik bapak saya ada 8 orang meninggal dunia. Orang Arab berjuang dan orang Arab tidak mau minta veteran, nggak mau minta, maksudnya Intensif dasar tidak mau, karena dia orang berjuang demi Allah, demi kemerdekaan RI. Mereka itu kalaupun kerja di kantor ya tidak menjadi pemimpin, kita bilang kan. Ya maksudnya aku sekarang kerja di kantor ya aku jadi pemimpin, tidak. Cuman dulu itu dibentuklah di sini tahun 1921 namanya Jum'iyah fil Arabia. Jadi kalau madrasahnya menamakan Anadi Madrasah Anadi fil Arabia. Iya. Jadi 1921 itu dibentuk. Jadi orang-orang Arab itu yang mana yang susah, dia tidak membayarkan iuran. Maksud iuran tuh tiap bulan berapa. Jadi kalau ada meninggal, dia dikasih duit. Jadi kuburan Arab itu sudah ada di Sungai Mati. Jadi sudah kita bayar. Karena yang di Sungai Mati itu, tanah Sungai Mati itu, kuburan Arab itu adalah dari Chong Afi, Kapitan Cina. Serta kalian tanam tanaman yang tumbuh di atas kepada kalian orang, tanah wakaf perkuburan bangsa Mandailing. Ini bangsa Arab, tempatnya itu di tanah daerah Sukaraja Medan, di mana antara bangsa wakaf perkuburan bangsa Mandailing dengan tanah wakaf perkuburan. Sekalian bangsa Arab sama dengan ahli-ahlinya sampai keturunan-keturunan, kemudian bangsa Minangkabau. Tetap itu tanah jadi wakaf dari Chong Ati. Adapun itu tanah panjangnya, lebarnya sebagaimana yang sudah ada tertulis di dalam surat beliau, serta dengan keartanya yang tertulis dengan tanggal 20 hari bulan Juni 1902. Itu surat beliau dan keartanya bersama dengan surat ini sudah diserahkan kepada orang Arab bernama Tengku Said Ja'far. Ya. Tinggal di Medan, yang menjadi kepala pemegang itu tanah wakaf, dan yang menjaga buat atur membersihkan itu tanah wakaf ataupun apa yang hendak dibikin buat kebaikan di atas itu tanah wakaf. Maka itu tanah wakaf yang tersebut itu sekali-kali tidak boleh digadaikan atau dijual atau dibuat mencari keuntungan, selainkan mesti tetap selamanya tinggal jadi wakaf. Maka apabila itu kepala di belakang hari berhenti jadi kepala sebab meninggal atau mengalami hal yang lain, sekalian mereka orang bangsa Arab nama-nama yang ada diisi mufakat untuk menjadikan gantinya. Setelah kuburannya itu jadi 3, Minangkabau, Mandailing. Arab, Mandailing. Ya.
Dulu sebelahnya itu kuburan Belanda. Belanda lu dapat, baru apa itu? Jadi kuburan Belanda itu sudah dibongkar sekarang, sudah dijadikan mall, Istana Pelajar. Sebelah kebun beli Istana. Ya, yang saya dengar itu ulama-ulama Mandailing itu datang ke Medan ini dengan naik kereta lembu, berhari-hari sampai ke Medan. Sampai di Medan ini mereka ditampung oleh Sultan Delhi. Itu yang saya dengar ya, tapi ini kompani kita belum tahu. Ditampung sama Sultan Delhi. Jadi ditaruhlah di situ, bikin pondok di kuburan Mandailing tadi. Itu belum jadi kuburan. Jadi waktu semua berangkat itu ada satu tuan saya itu nggak seberangkat karena sakit. Jadi waktu dia mau meninggal, dia bilang sama Sultan Delhi, kalau aku mati di sini aja dikubur. Tapi itu betul apa tidak bisa juga ditanyakan kepada orang Mandailing yang sekarang ada di kantor itu. Di Jalan Sungai Mati. Sungai Mati ada kantornya sekarang buka itu. Iya. Kalau nasionalnya sungguh-sungguh paling hebat. Waktu kami itu saja baru sekolah kelas 4 SD tahun 1958. Ya. Kami kalau sudah habis sholat maghrib, sebelum lagi baca Quran dulu, bapak saya itu tetap mengarahkan. Kami orang Arab ini diarahkan bapak kami. Diarahkan, dia bilangnya apa? Ini tanah air kalian harus kalian pertahankan. Jangan pengkhianat. Jangan sekali kalian jual ini negara. Apabila ada peperangan, kalian duluan di depan dari bangsa Indonesia yang asli. Kalian di depan duluan. Tunjukkan kalian cinta ini negara Indonesia ini. Di sini kalian lahir, ini negara kalian. Itulah nasihat bapak kami. Baru kami baca Quran, baru kami belajar sekolah. Tetap rutin hampir tiap malam. Arab ini sekilasnya yang pertama kali itu adalah Habib Al-Musawwah itu membelikan itu rumah menjadikan masjid. Jadi Masjid Musawwah ini diserahkan sama Syekh Mahmud Hayat yang datang dari Mekah khusus mengajar-ngajar ini dan mengajar hatib semuanya di kota Medan ini. Jadi Masjid Al-Musawwah ini dulu papan 2 tingkat kecil. Sudah itu dibangun oleh Panglima Muhammad Tahir. Tempatnya Panglima di kota Madiamel, Sumatera Utara. Jadi Muhammad Tahir membelikan 3 ruko Cina itu membesarkan Masjid Arab. Maka dibangunlah itu Masjid Arab. Antara Panglima Muhammad Tahir dengan keluarga Syekh Mahmud Hayat ini dari mudanya sudah bersahabat. Jadi itulah dibangun sama Panglima Ahmad Tahir, orang kita Melayu Medan asli. Karena yang mengasih itu orang Arab yang dari Palembang itu. Jadi orang Indonesia bilang apa? Oh, Masjid Arab. Kenapa? Hatibnya 2 Arab. Yang kedua Arab. Jadi orang bilang Masjid Arab. Situ pula ada jalan Arab memang sudah dibikin. Abdurrahman Al-Masawwah, Pak ya, Habib Abdurrahman Al-Masawwah. Dia pencucu kan pada dia meninggal itu, yang di Jawa itu yang sampai jutaan mengantar. Kuburannya di mana, Pak? Hah? Kuburan Habib ini di mana sekarang? Di Palembang. Palembang. Tapi mereka kita sini pun sekarang sudah ada juga dibentuk tempati pemuda-pemuda Arab namanya Nadi fi Arabia. Dibentuklah itu. Sudah itu barulah dibentuk lagi sekarang ini. Ada satu lagi yang membentuk lagi sekarang ini Jamiatul Arabia, apa nama saya nggak tahu lah ya, tapi sudah ada dibentuk sekarang ini. Jadi situlah orang Arab itu masuk anggota.
Oh, Kota Medan ini dulu Basis-basisnya. dibilangnya waktu dia dulu jualan, kakek saya yang bawa kemari. Jadi kakek saya itu pun syekh, guru juga ngajar. Jadi bapak saya bilang waktu dia dagang juga umur 9 tahun dia itu sudah kemari. Itu dibilangnya sentral pasar itu dulu belum dibangun sentral pasar. Mesti gelanggang kuda. Tempat tuh Belanda itu batuan kuda tuh, lomba kuda. Di situ dibilangnya semuanya stasiun bus luar kota, dalam kota situ kumpul. Jadi kalau kami pulang dibilangnya, pulang kain bawa di belakang gini, jalan, nanti orang Indonesia sering suka mengganggu, dia bilang. Karena kalau logat kami itu Khas. khas gitu. Tuan dari mana? Ya kami bilang Medan Delhi. Medan Delhi. Kami tidak pandai karena kami di situ kena tuh luas itu gelanggang kuda itu. Jadi kami bilang Medan Delhi. Jadi kami logat kami itu bilang Medan Delhi. Medan Delhi. Itulah dia. Karena nggak ada bunyi E pula Pak ya. Iya, jadi makanya jadi itu Medan itu bahasa Arab tuh luas. Jadi karena pacuan kuda tuh luas. Dia. Ayah kemari dulu tahun berapa lagi juga lagi? 1902 itu. Enggak, dibawa kakek dia 02 itu kemari. Bapak saya sudah berumur 9 tahun. Jadi 1907 lah mungkin. Iya, betul. 12 gitulah dia. Iya, semua membaur. Asal orang Arab datang kemari, tidak ada bawa bini. Bininya tetap orang Indonesia. Kawin di sini. Tapi yang mayoritasnya, yang paling banyak istrinya itu orang Melayu. Kalau orang Deleng cuma saya tahu ada 2 aja. Tapi umumnya karena sini Melayu, memang Melayu. Macam Syekh Mahmud Hayat, ya istrinya pun orang Melayu.